A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga kesempatan kita untuk bisa menuntut ilmu, serta selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, berikut adalah sebuah kisah di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat. Dalam kisah ini diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, beliau berkata, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki berpakaian putih dan rambutnya hitam kelam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia pun duduk di hadapan Nabi. Kedua lututnya disandarkan kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pun berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Kemudian orang itu berkata, engkau benar. Kami pun heran, kata sahabat Umar. Ia bertanya, namun ia membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. Kemudian orang itu berkata lagi, engkau benar. Sodak kata, engkau benar. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi SAW menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya orang yang bertanya itu lebih tahu. Kemudian orang itu pun berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, tanda-tandanya jika budak perempuan telah melahirkan tuannya. Tanda-tanda kiamat berikutnya adalah jika engkau melihat orang-orang yang tak beralas kaki, tanpa memakai baju, miskin, dan pekerjaannya menggembala kambing, telah berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah-megah. Kemudian orang itu pergi, aku pun terdiam, kata sahabat Umar. Beberapa saat kemudian Nabi berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW berkata, dia adalah malaikat Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Kisah ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah Islam, iman, dan ihsan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam dialognya dengan malaikat Jibril di atas. Pada hadis tersebut kita juga dapat belajar dari sosok Jibril yang mendatangi majelis ilmu bersama Rasulullah SAW.
dengan sikap sopan dan berpenampilan rapi sebagai tanda penghormatannya kepada ilmu. Selain itu, hadis tersebut juga mengajarkan kepada kita tentang salah satu belajar tanya jawab sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Penjelasan hadis tersebut juga mengajarkan kepada kita tentang 3 lapis atau tingkatan manusia. Lapis pertama adalah Islam, di mana kebanyakan orang masih mampu berada pada lapis atau level pertama ini saja, yakni mereka mampu menjalankan hal-hal yang tampak saja dalam agama, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan di level kedua, lapis kedua adalah iman. Ketika manusia sudah memasuki lapisan ini, maka Islamnya sudah beres dan ia sudah benar-benar yakin kepada apa yang ia imani, di mana hal-hal yang imani semuanya bersifat gaib, tidak tampak dan tidak diakses oleh panca indera. Dan lapisan ketiga, level ketiga itu adalah ihsan. Ihsan ini adalah puncak diri spiritual seseorang, yakni ia sudah mampu berislam dan beriman dengan sangat ikhlas. Betapa tidak, ia ketika berada dalam kondisi ihsan ini merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia pun seolah-olah bisa melihatnya dalam semua aktivitasnya, khususnya ketika dalam beribadah, meskipun misalnya ia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.